Zheng Deli tidak menyadari pemikiran Feng Tianxing, dan berpikir bahwa Feng Tianxing patut dipuji. Karena dia tidak tahu sekarang, Feng Tianxing ingin dia menjadi batu loncatan ke puncak ras iblis, bukan untuk membantunya memecahkan masalah. Saat ini Zheng Deli mengira Feng Tianxing menahannya di sini karena rencananya, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Feng Tianxing. Melihat bagian belakang Zheng Deli pergi, Feng Tianxing tersenyum. Kebebasan adalah hal yang membuat ketagihan, kamu akan menyukainya. Selama dia telah mencoba kebebasan penuh, Feng Tianxing dapat yakin bahwa Zheng Deli masih akan meminta bantuannya di masa depan dan memintanya untuk menangani masalah sepele ini. Tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan, atau bahkan jika dia tidak perlu melakukan apapun, untuk menyelesaikan masalah, Zheng Deli mungkin tidak dapat memikirkannya, tetapi dia pasti bisa mendapatkan jawaban dari Feng Tianxing. Setelah sekian lama, bisakah dia menyingkirkan Feng Tianxing? Apalagi setelah dia mencobanya sendiri dan ternyata tidak sesederhana itu, Zheng Deli tidak akan menghabiskan waktunya untuk mempelajari taktik umat manusia. Zheng Deli hanyalah batu loncatan baginya untuk menginjak puncak ras iblis. Tapi ada satu hal lagi yang harus dikonfirmasi sekarang. Itulah Feng Ming. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia menempatkan latihan yang begitu penting di tangan iblis? Apakah ada yang salah di tempat persembunyian umat manusia? Atau sesuatu yang lain terjadi? Semua yang dilakukan Feng Tianxing adalah untuk mendapatkan kekuatan di antara para iblis, sehingga dia dapat membangkitkan badai para iblis. Tujuan sebenarnya adalah untuk menciptakan peluang bagi masyarakat untuk bangkit. Kebangkitan umat manusia adalah apa yang dipikirkan Feng Tianxing sekarang. Feng Tianxing tidak mau melepaskan harapan untuk merevitalisasi umat manusia yang diambil alih dari orang-orang dari Bai Guanxing ini. Manusia tidak boleh hidup di sudut. Dunia ini harus memiliki tempat yang lebih luas bagi orang untuk beristirahat dengan tenang. Dan iblis benar-benar tidak pantas menikmati dunia ini. Tepat ketika Feng Tianxing memikirkannya, anak buah Zheng Deli membawa Feng Ming masuk. Hanya pada pandangan pertama dari kedua belah pihak, Feng Tianxing sedikit mengangkat alisnya. Bakat Feng Ming memang bagus. Dengan metode kultivasi yang diberikan kepadanya, kekuatannya dapat dikatakan telah meningkat pesat. Bagaimanapun, itu dekat dengan kekuatan seluruh tubuh. Umat manusia yang tidak pernah berlatih pada saat itu telah mengalami perubahan yang begitu mengejutkan hanya dalam beberapa tahun. Jelas, dia adalah seorang jenius dalam arti sebenarnya, bahkan lebih layak disebut daripada yang disebut jenius saat itu. Manusia. Feng Tianxing dengan sengaja merendahkan suaranya, tetapi Feng Ming, yang terlihat sedikit malu, masih mengenali Feng Tianxing dan membungkuk dalam-dalam pada Feng Tianxing. Izinkan saya bertanya, apakah latihan ini milik Anda? Feng Tianxing bertanya dengan ringan, dan Feng Ming mengertakkan gigi. Ya, Feng Tianxing tersenyum ringan. Oke, Sisan, biarkan mereka semua turun. Aku akan menyiksa informasi kunci ini sendirian. Tidak peduli siapa itu, jika dia berani mendekat, aku akan memotong kakinya. Dia San buru-buru mengeksekusi perintah, dan setelah semua iblis mundur, Feng Tianxing meraih Feng Ming dan langsung kembali ke kamar istirahatnya. Tiba-tiba, jeritan menyebar. Di dalam ruangan, setelah Feng Tianxing membawa Feng Ming ke dalam ruangan, dia menggunakan racun sebagai media untuk menampilkan energi spiritualnya. Blokir ruangan ini. Setelah melakukan semua ini, Feng Tianxing menghela nafas lega. Kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan kakakmu dan manusia itu? Feng Ming berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Guru. Ada konflik antara para murid dan ras manusia di tempat persembunyian. Setelah mengirim ras manusia itu, saya memberi mereka salinan latihan, dan kemudian saya dan saudara perempuan saya mencari nafkah di hutan belantara. Kali ini, saya ceroboh. Saya ditangkap oleh setan, dan latihan juga diambil. Untungnya, ada seorang master, dan itu hampir menyebabkan malapetaka. Feng Tianxing akhirnya menghela nafas lega ketika mendengar bahwa tempat persembunyian umat manusia baik-baik saja. Dia menuangkan secangkir teh, dan menemukan beberapa pil obat dari cincin sumi, dan menyerahkannya kepada Feng Ming. Makan pil obat dulu, dan lukamu akan lebih baik. Mau kemana kamu selanjutnya? Di mana adikmu sekarang? Kata-kata Feng Tianxing membuat Feng Ming cukup frustrasi. Tuan, saya membuat janji dengan saudara perempuan saya. Jika saya hilang lebih dari 2 hari, dia akan pergi ke tempat rahasia yang saya temukan untuk bersembunyi dan menunggu saya kembali. Tapi sekarang saya khawatir saya tidak akan melakukannya. Bisa kembali saya juga meminta Tuan untuk memberitahu saudara perempuan saya bahwa dia tidak keluar malu di samping. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang Teran. Karena itu, dia memberitahu Feng Tianxing lokasi alam rahasia. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Aku tahu kamu tidak membocorkan berita. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Melihat mantan pemuda itu telah dewasa, Feng Tianxing merasa agak emosional di dalam hatinya. Umur umat manusia sangat singkat tanpa kultivasi, seperti kilatan di panci. Orang hanya dapat mengubah hidup mereka sendiri. Jika tidak, itu hanya akan menjadi setitik debu dalam 100 tahun. Tuan, saya akan selalu berada dalam bahaya di luar seperti ini. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri.
Tetapi sekarang identitas saya telah terungkap. Jadi saya juga meminta Tuan untuk memberi saya reputasi yang baik sebagai seorang Tuan. Tuan juga akan membantu saya di masa depan. Umat manusia muncul kembali. Feng Tianxing tertawa, mengulurkan tangan dan menepuk kepala Feng Ming, dan menyerahkan secangkir teh. Hanya untuk tekadmu, aku memutuskan untuk menyelamatkan hidupmu. Tapi sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Apakah kamu ingin kembali dan terus mundur dan melakukan penebusan dosa, atau mengikutiku? Aku bisa memberimu nasihat tepat waktu, tetapi kamu dan aku akan berada dalam bahaya kapan saja. Kata-kata Feng Tianxing bukanlah peringatan, tetapi pengingat fakta. Adalah tabu bagi ras iblis manapun untuk memimpin ras manusia, dan mungkin menjadi sasaran beberapa orang besar. Namun, Feng Ming sepadan dengan risikonya. Bahkan di hadapan tempat persembunyian ras manusia yang membencinya, dia dapat melepaskan kebencian pribadinya, mengirim ras manusia ini, dan memberi mereka salinan metode latihan. Sekarang dia ditangkap oleh iblis. Dia tidak menjelaskan sepatah kata pun kecuali buku latihan ini dikumpulkan. Terlihat dari luka di tubuhnya bahwa Seng Deli telah disiksa, namun ia tidak memperoleh keuntungan sedikit pun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengirimkan kesempatan besar ini? Hanya dengan tekad untuk membuat ras meningkat, siapa yang tidak dibantu oleh Feng Tianxing? Saya mengatakan bahwa saya bisa mendapatkan sedikit informasi dari Anda dengan menggunakan metode rahasia, sehingga Anda memiliki alasan untuk tetap bersama saya. Mengenai informasinya, saya akan membiarkan orang-orang bersiap terlebih dahulu, sehingga tidak boleh ada masalah besar. Masalah. Minumlah teh ini dan istirahatlah yang baik. Ngomong-ngomong, kabar pertama, biarkan kakakmu datang juga. Ketika saatnya tiba, kamu bisa menulis surat dan aku akan meminta seseorang membawanya. Meskipun Feng Ming ragu-ragu, dua ras manusia, dirinya dan adik perempuannya, mengikuti Feng Tianxing, ras iblis yang menyamar, agak terlalu menyilaukan. Namun, orang yang mengatakan ini adalah Feng Tianxing. Feng Ming hanya sedikit ragu, lalu mengangguk dengan tegas. Ya, itu semua sesuai dengan pengaturan master.